Hai, welcome semuanya. Balik lagi di podcast Yucap. Well, let's be talk with fun. Oke nih teman-teman, gue balik lagi untuk menyapa kalian di episode kali ini. Pasti kalian udah nungguin lah. Oh, ini hostnya kemana nih? Terus podcastnya juga udah beberapa waktu kemarin nggak tayang ya. Teman-teman info aja, kita di akhir-akhir tahun tuh lagi banyak hektik lah ya. Jadi podcastnya diliburin dulu. Nah, kita ini mungkin ini episode terakhir di tahun ini, di tahun 2025. Nggak berasa Huge Up itu udah hampir setengah tahun menemani kalian. Jadi di tahun depan juga kita pasti akan tayang reguler juga di setiap hari Jumat. Jadi thank you banget buat kalian nih yang di 2025 udah nontonin Huge Up, udah Huge Up tuh ngebahasnya apa aja sih. Nah, nanti di 2026 kita bakal ngebahas topik-topik yang menarik. Nah, ini untuk episode penutup di tahun ini, gue udah ngundang bintang tamu yang oke banget, yang jelas udah nggak asing buat kalian. Topik yang bakal kita omongin itu di episode kali ini, konten viral versus strategi jadul. Nah, kira-kira bisa balance nggak tuh nanti hasilnya? Nah, itu yang bakal kita bahas bareng bintang tamu kita nanti. Nggak usah lama-lama lagi, mungkin gue panggilin aja Mas Ridwan. Welcome Mas Ridwan nih. Ini kita udah lama nih nggak ngobrol lagi nih. Gue yang sebagai host dan lu sebagai bintang tamu. Nah, ini tadi gue udah sempat singgung sedikit tentang topik nih yang bakal kita omongin di episode kali ini nih Mas. Ini nggak berasa nih Mas, kita udah episode terakhir nih di bulan di tahun ini. Betul, gitu ya kan. Tahun depan udah 2026. Betul. Kita udah ngobrolin banyak hal lah ya di setengah tahun ini gitu ya, di di Huge Up gitu. Oke. Ini kita langsung masuk aja nih ke topik kita kali ini gitu. Nah, kan tadi gue udah ngomongin tentang konten viral versus strategi jadul. Nah, kira-kira bisa balance nggak tuh nanti hasilnya kayak gimana gitu. Nah, kan lu berhubung di bergerak di digital strategi gitu ya. Pasti lu bersinggungan lah sama hal-hal kayak gitu ya kan. Nah, menurut lu di kondisi saat ini masih ada nggak sih company atau corporate yang masih menerapkan hal-hal yang kayak gitu, misalkan masih make strateginya jadul gitu. Cuma karena perkembangan zaman dia mau kontennya tuh viral, tapi karena pergesekan karena dia belum bisa move sama strateginya itu. Nah, masih ada nggak sih menurut lu yang corporate kayak gitu nerapin metode kayak gitu tuh? Kalau menurut gua ya di corporate atau company itu sebenarnya ada banyak yang masih nerapin strategi jadul gitu ya. Karena untuk viral sendiri ya banyak yang brand juga yang sekarang tuh banyak yang pengen langsung viral dulu. Betul. Nah, tanpa mikirin pondasi awalnya dulu. Sebenarnya strategi jadul itu sebenarnya buat company itu buat dasar sih Mas. Jadi kayak positioningnya jelas, terus juga konsistensi brand. Jadi yang jadul tuh sebenarnya dia panel buat di brandnya sendiri sih. Jadi kalau untuk viral sendiri itu kan alat ataupun akselerator gitu. Nah, itu bisa dari yang strategi jadul, misalkan plat gitu ya. Kontennya kayak bikin foto di feed ataupun bikin reels tapi gak viral. Nah, itu
tunggu momen aja sih sebenarnya kalau pengen viral. Kalau yang strateginya jadul gitu ya, nah itu tinggal tunggu viralnya aja, nanti juga dia bahkan viral sendirinya gitu. Kita sebenarnya di company aku juga biasanya plat gitu ya. Kita emang ngebangun brandnya dulu kan, position. Jadi saat si audiens datang ke kita kan dia tahu nih brand kita tuh apa gitu. Jadi ditelisik dulu brandnya apa, terus kalau misalkan viral konten yang misalkan ada konten yang viral, nah itu kan dia pasti lihat profile kita dong. Itu nanti di search ini brandnya apa gitu. Nanti kalau misalkan dengan target audiens yang tepat itu pasti banyak yang follow sih mas, kayak gitu. Kalau kita ngobrolin tentang viral dan versus strateginya gitu ya kan, kita nggak bisa lepas dari ini bakalan engage nggak nih nanti, bakal nyampe nggak nih nanti ke audiensnya. Punya cara-cara gitu nggak, simpel aja nih buat di share sama teman-teman kayak gimana gitu. Contohnya biar nih kontennya bisa naik, cuma kita nerapin strategi yang nggak begitu rumit gitu. Sebenarnya bisa sih dari konten sih, misalkan sekarang tuh banyak yang ikutan viral kan, yang kayak dari sound ataupun dari yang hashtag gitu, itu bisa juga. Tetap kita nyambung sama brand message kita. Jadi kita ikutin nih si yang viral ini. Itu kan biasanya ada yang viral dengan sound, terus juga dengan konten. Itu banyak yang company lain itu ikutan. Terus simpelnya kayak gitu ya. Terus sebenarnya buat narik engage dari audiens yang baru sih mas. Jadi setelah narik audiens yang baru, nah itu kan bisa narik ke brand kita, relate atau enggak. Nah kalau misalkan relate kan otomatis dia pasti engage terhadap brand kita sih, kayak gitu. Jadi kita juga mesti lihat-lihat juga ya audiensnya tuh ini beneran nyampe nggak nih gitu sama yang kita tuju gitu. Kayak lagi teman-teman, kita tuh sebenarnya udah sering banget ngebahas yang engage lah atau viral gitu. Cuma kan kadang mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu atau lupa gitu. Nggak semua yang konten yang akan kita upload, yang udah kita publish itu nggak semuanya mungkin relate sama audiens gitu ya kan. Jadi benar juga sih kata lu, kayak kita mungkin viral nunggu momen gitu ya. Karena kan bisa aja kayak konten yang sebenarnya ini udah lama banget kita upload, terus tiba-tiba naik gitu ya kan. Kadang-kadang ada juga tuh kayak gitu kan. Aku ada pengalaman tuh sebenarnya kontennya udah lama ya, udah setahun yang lalu, tapi karena banyak yang like, banyak yang nge-share gitu, itu bisa keangkat lagi mas. Jadi konten yang tahun lalu tuh bisa keangkat lagi dengan yang engage itu. Jadi konten tuh dengan dia kontennya tuh tentang lingkungannya, dia mungkin engage terhadap lingkungan. Nah dia share terus juga komen sama like, itu konten yang tahun lalu itu udah jadi viral gitu. Jadi tanpa secara dengan iklan ya, tapi secara organik itu emang naik sih mas. Jadi tunggu momen aja kalau untuk viral. Emang bisa sih kita ngikutin yang konten viral yang sekarang, tapi itu belum tentu dengan target audiens kita itu menarik atau tidaknya sih, kayak gitu. Ya. Bisa juga kita kayak kadang-kadang konten yang viral sebenarnya ada juga yang angkat mungkin dari figur mana gitu ya kan. Kayak entah itu influencer yang relate sama si konten, terus tiba-tiba diangkat sama dia gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau kita nanya strateginya kayak gimana sih, nggak ada patokan gitu ya mas ya. Oke, ini menarik nih mas kalau kita ngomongin kayak viral, kontennya jadul, metodenya gitu. Tapi kita masih mempertanyakan kira-kira nih
hasilnya balance apa enggak gitu ya nanti. Nah, menurut lu ada nggak lu pengalaman atau kayak cerita seru gitu saat lu menerapkan strategi kayak gitu nih yang sekiranya strateginya mungkin udah umum gitu ya, atau emang yang bukan mengikuti tren gitu tapi apa namanya kontennya tuh sukses gitu, apa hasilnya balance. Lu kira-kira punya nggak tuh pengalaman kayak gitu? Ada sih pengalaman buat yang nanganin brand gitu ya. Kalau di konten pertama tuh kita memang pakai strategi jadul. Jadi kalau strategi jadul itu kita kan tahu nih audiensnya pengennya apa. Terus juga minatnya, terus usianya, terus juga sama gendernya gitu. Itu kan langsung tuh tujuan brand kita jelas arahnya tuh mau kemana nih. Kalau yang viral sendiri itu kan, kalau viral itu random kan. Jadi dia ngacak gitu algoritmanya. Kalau algoritma ngacak kan kita gak langsung ke tujuan gitu, ke tujuan si brand. Jadi itu sih, jadi kita gak semua ngikutin tren yang viral itu tepat sasaran, tapi kita tetap ngikutin strategi jadul gitu sih Mas. Soalnya gimana ya, mungkin sekarang zamannya kalau gua nggak bisa nyebut konten itu viral kalau misalkan apa namanya nggak satu Indonesia tahu gitu sih. Gua mungkin patokannya tuh beda-beda ya. Maksudnya kayak kebanyakan kalau konten-konten corporate gitu yang kayak standar-standar yang nge-share portofolio lah, atau kayak daily life atau kayak kegiatan yang ada di kantor tuh sebenarnya dibilang bisa viral atau enggak sih mungkin susah ya. Karena kan itu mungkin nggak relate sama kehidupan kita gitu. Maksudnya biasanya yang viral-viral yang konyol-konyol sih. Ya nggak sih? Ya, yang lucu-lucu biasanya. Kayak mungkin gitu kan. Mungkin ada juga apa 1-2 company yang nerapin tuh ya udahlah kita bener-bener nih mukanya company kita nih kesehariannya kayak gitu gitu. Jadi kan kontennya kayak kelihatannya tuh natural banget ya. Mungkin itu yang bisa jadi viral gitu ya. Karena gue pernah lihat ada satu company yang nerapin kayak gitu. Jadi tuh dia benar-benar apa ya, minimalis editing gitu. Terus kontennya benar-benar natural banget. Jadi kelihatannya tuh apa ya, alami lah gitu. Itu mungkin yang jadi itu mungkin salah satu strategi mereka gitu ya. Kita nggak usah yang editable atau yang kayak heboh gimana gitu. Tapi engage-nya tuh dapat karena mungkin emang beneran relate sama daily-nya kita gitu ya kan. Itu kalau sepengalaman lu gitu, pernah nggak sih lu kayak apa namanya nerapin konsep kayak gitu? Pernah sih Mas. Jadi ada beberapa kalau buat yang engage ya, kayak bentar gua sebenarnya udah direkap buat iya. Nah yang pertama tuh satu konten terus juga satu tujuan. Jadi jangan dimasukin semua, mau fokusnya tuh mau kemana gitu. Jadi fokusnya tuh mau ke satu aksi, jadi misalkan mau ke komen, terus juga save ataupun share atau klik gitu. Jadi jelas tujuannya tuh buat engage-nya kemana gitu. Oke. Terus konten viral yang kedua itu hooknya kan biasanya ada yang hook yang buat ngikutin tren kan ya Mas. Iya. Nah tapi isinya itu harus yang sesuai dengan brand kita gitu. Jadi hooknya boleh viral tapi formatnya juga ngikutin viral, terus juga soundnya sama isi hooknya itu harus sesuai dengan brand kita gitu. Jadi ini brandnya apa, terus juga value-nya sih apa gitu. Nah itu bisa diedit sih. Jadi saat konten viral itu kita bisa edit juga isi tentang brand kitanya apa gitu. Jadi jangan sampai ngikutin viral tapi tujuannya tuh gak jelas gitu arah brand kitanya mau kemana. Terus juga
Yang ketiganya itu kita ajak ngobrol si audiens Mas. Jadi bukan cuman pamer kita daily lab nih di kantor gitu. Iya. Itu sih, jadi gak ada interaksi. Itu ajak ngobrol dengan audiensnya kita gitu. Jadi buat narik si audiens, terus juga buat sebenarnya payroll itu buat narik kan, terus juga tetap di sana terus harus ada buat nahannya juga. Jadi buat nahan tuh kayak yang tadi ya, kita ajak ngobrol, terus juga jangan lupa tambahin strategi penutupnya. Jadi kayak call to actionnya gitu. Kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol nih sama brand kita gitu ya. Kalau tadi kan Mas Reja bilang daily lab di kantor gitu ya. Itu kan kita gak bisa aja sih kita update keseharian kita, tapi ajak ngobrol si audiensnya. Jadi biar si audiens terkoneksi gitu. Ini brand gua banget gitu ya. Jadi seakan-akan dia ikut di kantor kita gitu. Jadi tanpa harus ikut ke kantor kita, jadi dia ada terkoneksi dengan brand kita gitu sih Mas. Jadi jangan lupa juga penutupnya. Nah, berarti gitu ya maksudnya. Ya soft selling lah ya maksudnya. Sebenarnya konten-konten tuh sebenarnya ya dari hooknya gitu biasanya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hook gitu atau kayak jenis kontennya tuh sebenarnya gue pernah ngalamin sebenarnya nyari bikin hook tuh susah sih Mas. Iya. Ya maksudnya yang benar-benar nyantol sama si audiens tuh kan kita kudu mikirin yang nih kira-kira kalau kayak begini nyampe nggak nih gitu, maksudnya ini relate nggak gitu. Cuma kalau misalkan kita ngomongin soal jenis kontennya, sebenarnya kalau kayak kita ngomongin kayak misalkan konten branding gitu ya, misalkan sebenarnya kan itu pengulangan mungkin yang kalau lu pernah ngalamin ya atau merhatiin kayak brand-brand company gitu ya kan, sebenarnya itu brand yang sama atau produk yang sama, cuma kontennya tuh kayak pengulangan tapi dibikin atau dikemas tuh konsepnya beda gitu ya kan. Sebenarnya yang jadi challenge-nya tuh ya di hook-nya itu karena kan nih misalkan setiap bulan nih kita nge-upload misalkan 30 konten lah gitu ya kan. Brand lu kan cuma satu tuh ya kan, berkecimpung bergelut di situ-situ doang ya. Pasti kan misalkan yang di bulan ini lu udah angkat, di bulan berikutnya lu bakalan pusing tuh. Aduh gimana ya, maksudnya ini pembaharuannya apa gitu. Mungkin itu ya yang di strategi, entah itu strategi apa yang lu pakai, itu mungkin yang dikulik-kulik gitu ya. Biarpun brandnya sama, produknya sama, cuma kan dari penyampaian sama konsepnya mungkin ya yang dibawa. Kita belum pernah nerapin konsep kayak gini, kita belum pernah nerapin style kayak gini. Mungkin itu yang dikulik-kulik gitu ya kalau misalkan dari sisi strateginya gitu Mas ya. Betul banget. Jadi bisa aja kita ngikutin, tapi kalau ngikutin tok gitu ya, itu kan nggak sesuai ya. Kadang di yang viral itu bukan tentang brand, tapi kan kita harus punya dasar brand kita sendiri. Itu kan kita gak bisa langsung ngikutin ke dia gitu. Jadi kita harus pelajarin dulu si konten viralnya. Konten viralnya ini tentang apa, terus juga brand kitanya brand tentang apa gitu. Nah kalau mau di viralin itu harus diulik tuh, misalkan hooknya dari yang bukan brand sendiri gitu ya, itu diulik dulu nih, masuk ke brand kitanya apa gitu. Jadi kita harus pintar-pintar di sana sih Mas. Jadi hook kontennya harus sama dengan brand kita, terus isinya juga sama call to actionnya juga sama. Terus untuk ritmenya mungkin kalau viral kita tinggal ngikutin ritmenya aja. Jadi kayak berapa detik
di hook gitu, terus isinya berapa menit, berapa detik tuh. Nah, terus call to action-nya seperti apa itu bisa diikutin, tapi dengan catatan harus sesuai dengan brand kita gitu. Jadi jangan sampai kita ngikutin tanpa tahu si brand kitanya apa, terus ikutan aja gitu. Nanti gak jelas tujuannya gitu. Ya karena apa ya, kalau kita ngomongin konten tentang corporate lah ya gitu, kita kan maksudnya nggak bisa kayak bikin konten cuma lucu-lucuan doang gitu ya kan. Jadi nanti ya sebenarnya kayak sosial media kan itu kalau untuk corporate kan portofolionya gitu, wajahnya gitu kan, nggak bisa kayak aku mau ngikutin konten viral nih, yang lagi viral lagi begini nih jenisnya kan. Kalau misalkan kita paksain kita ngikutin viral, terus kita tabrakin sama brand kita yang mungkin nilai atau value-nya nggak nyambung gitu, itu kelihatannya kan jadi kontennya tuh maksain banget gitu ya kan. Itu sih mungkin yang teman-teman diperhatiin gitu ya kalau bikin konten ya, apalagi sekarang banyak AI gitu kayak GPT gitu ya kan. Kita ngetik konten viral Desember gitu, keluarnya apa cuma nggak relate sama brand kita gitu ya kan. Itu sebenarnya menyesatkan. Gue nggak bisa bilang menyesatkan sih, itu sebenarnya kan media pembantu juga ya, cuma lebih diteliti dari nilai brandnya kita gitu ya Mas ya, jangan cuma ngikutin viral doang. Apalagi nanti ini 2026 Mas, mungkin akan keluar yang aneh-aneh gitu ya mungkin ya kontennya. Atau kayak gimana viralnya, caranya gitu ya mungkin. Kalau gua tebak perkembangannya kayak gimana sih sulit juga ya, maksudnya kita kan belum tahu juga nih nanti yang bakal booming atau happening gimana di 2026 gitu ya. Semoga aja sih yang bagus-bagus lah, yang edukatif gitu ya, inspiratif gitu ya, karena yang bukan cuma yang lucu-lucuan doang gitu. Oke. Ini menarik sih kalau kita ngobrolin kayak beginian. Oke. Nah nih ngomongin soal strategi jadulnya ini sekarang ya kan. Karena kita nggak bisa nutup mata lah, orang zaman nih sekarang udah cepet banget gitu ya, apalagi teknologi gitu. Apalagi pergerakan di sosial media tuh udah liar banget menurut gua. Nah tapi kalau kita sambungin dengan branding gitu ya kan, atau brand suatu perusahaan, sebenarnya dari konten-konten yang udah ke-publish sebenarnya menurut gua ya mungkin banyak yang nggak relate sama nilai ininya sih, brandnya itu sendiri gitu ya kan. Ya cuma ya itu tadi, ngikutin viral doang, yang penting sosmednya banyak yang ngeliat, yang follow. Cuma pas ditanya core atau value dari brandnya tuh nggak kelihatan di sosial medianya. Itu sebenarnya apa sih gitu ya kan. Karena kalau kita ngomongin soal kayak gitu, mungkin demand-nya juga di luar beda juga gitu ya kan. Takutnya nggak balance. Nah itu menurut lo, pandangan lo gimana tuh? Kalau menurut gua pandangannya ya, kalau yang konten-konten kayak gitu itu emang nggak bisa dihindarinya Mas. Jadi pasti setiap tahun tuh ada perkembangan kan, kayak sekarang tuh lagi zamannya kan AI kan. Kalau konten tuh bisa aja dibuat dengan AI ya. Sekarang banyak banget itu orang banyak banget konten yang kayak mukanya kayak menteri-menteri tapi dibuat suaranya tuh sama AI gitu. Itu serem sih. Iya, makanya kan ngeri sekarang itu gak bisa dihindarin, tapi tetap pakai yang strategi yang jadul itu. Kita secara brand kita pakai yang strategi jadul, jadi jangan sampai kita ngikutin viral terus positioning brand kitanya tuh di luar gitu. Jadi gak relevan lagi sama brand kita. Jadi terutama sih ini audiensnya. Jadi jangan sampai kita keluar target audiens kitanya sendiri sih Mas, kayak gitu. Nah untuk biasanya
gua tuh misahin beberapa tahapan. Jadi pisahin dulu mana yang prinsip, pisahin mana yang prinsip sama yang teknis. Jadi kayak target marketnya kita apa, terus juga positioningnya apa, sama value brand kitanya tuh apa. Jadi kita pisahin dulu tuh. Jadi itu yang jarang basi sih Mas. Kalau viral kan berapa bulan hilang gitu ya kan. Kalau kita pakai strategi jadul, kita kuat di brand gitu. Jadi itu jarang basi. Kalau viral kan bisa aja views banyak, itu kan orang bisa aja cuman lewat scroll gitu tanpa tahu ini brand apa sih gitu. Terus juga kalau menjual produknya apa kayak gitu sih. Jadi pisahin dulu mana yang prinsip, terus juga yang teknisnya. Terus juga yang keduanya tuh jangan reaktif sama yang tren gitu, tapi selektif gitu. Nah, yang Mas tadi bilang jangan ngikutin viral aja gitu, tapi kita harus selektif dulu tuh, pilihin viralnya apa, masuk sama brand kita nggak sih gitu ya. Kalau misalkan nggak masuk ya jangan dipaksain gitu. Kalau misalkan emang masuk dengan brand kita itu bisa, kalau nggak masuk nggak usah. Mendingan nggak usah gitu ya. Daripada ngerusak citra brand kita. Jadi kalau misalkan Mas yang viral tuh joget-joget gitu. Iya. Udah pasti. Kita ngikutin gitu, joget-joget gitu. Kan brand kita gak gitu ya. Gak kayak gitu kan. Misalkan gak suka joget-joget, tiba-tiba harus joget-joget. Ini keluar dari brand kita gitu. Jangan ikutin lah kayak gitu. Terus juga dengar demand-nya sama bukan cuman algoritmanya. Jadi kalau banyak di luar, brand di luar itu kan kalau viral tuh ngejar algoritma ya Mas. Jadi si konten tuh pengen nih yang paling pertama gitu. Misalkan pencarian branding gitu, kita yang paling atas gitu. Kalau di luar tuh memang banyak yang kayak gitu. Jadi kita dia pengen ngejar algoritma si kontennya, dia bisa di mana-mana tuh pokoknya dia yang paling pertama muncul gitu. Jadi jangan lupa kebutuhannya reels audiensnya. Jadi kalau viral kan kita nggak tahu ya kebutuhan si audiens itu apa. Emang karena pengen cari hiburan ataupun pengen lucu-lucuan gitu, pengen yang lihat yang joget-joget itu kan bisa aja kan. Tapi kalau di kita, kalau misalkan kita punya brand atau ngelola brand sendiri, itu jangan cuman ngejar algoritmanya gitu. Terus juga kasih ruang buat eksperimen, tapi tetap terukur. Jadi nggak perlu yang ekstrim, misalkan yang langsung 100% gitu. Kita di zaman yang sekarang tuh kita perlu eksperimen juga gitu. Kita ngikutin viral ini dengan brand kita masuk enggak gitu. Jadi jangan sampai langsung 100%. Jadi bertahap aja ya. Misalkan 10% ngikutin viral nih, masuk gak dengan brand kita gitu. Bertahap aja. Kalau misalkan masuk, kita ngikutin, ya udah ngikutin gitu. Tapi catatan dari aku ya itu sih Mas. Jadi jangan sampai yang lagi viral kita ikutin keluar dari brand kita. Kalau brand kita sendiri kan pasti di luar tuh ada guideline-nya sendiri kan. Kalau misalkan pengen viral itu harus kontennya yang apa, terus juga konten-konten kita tuh harus edukasi ataupun yang ngasih motivasi ataupun edukasi kayak gitulah. Jadi jangan sampai keluar dari brand kita sih, kayak gitu Mas. Oke, menarik sih. Karena sekarang nih Mas ya, zamannya itu orang-orang kalau nggak bikin hatinya happy atau seneng, di skip gitu. Itu mungkin secara nggak sadar gitu ya, teman-teman kita udah, gue bilang apa ya, kedoktrin kali ya, maksudnya agak bagus skip, nggak bagus skip, nggak bagus skip. Jadi budaya menyimak dan membacanya tuh
terkikis gitu, sedikit-sedikit hilang gitu. Jadi kan mungkin itu juga yang jadi challenge-nya kenapa tadi ada yang lo bilang hook-nya menarik apa betul. enggak gitu ya kan. Entah itu 2 detik, 3 detik atau 4 detik pertamanya tuh menarik apa enggak. Itu sebenarnya kalau dari di bidang kreatifnya itu challenging buat kita ya. Di bidang strateginya juga itu benar-benar harus ini works gak nih gitu ya kan. Mikirinnya tuh pusing sendiri lah ya gitu kan. Karena perkembangan zamannya sekarang juga emang udah gila banget gitu, karena kayak nggak jelas dikit langsung skip ya kan. Nggak menarik dikit skip. Jadi kita sulit juga gitu, maksudnya nih parameternya tuh jadinya banyak banget gitu ya kan. Kalau kita pengen viral terus ngikutin strategi yang mungkin itu viral juga, takutnya kan nggak relate juga sama produk atau brand kita gitu ya kan. Nah itu sih yang sebenarnya yang jadi bukan masalah ya, cuma sebenarnya jadi tantangan lah buat kita nih, biar lebih kreatif atau mikirnya lebih out of the box gitu ya kan. Ya itu sisi menariknya sih dari kreatifnya sama strateginya gitu kan Mas ya. Itu ya teman-teman sebenarnya kalau misalkan ngomongin kita konten mau viral atau enggak sih sebenarnya enggak ada parameternya sih ya. Tunggu momen aja sih. Terus kayak itu kontennya relate atau enggak sama si audiens atau kalian gitu, sebenarnya itu balik lagi ke diri sendiri sih. Lu mau baca atau mau nyimak nggak nih konten gitu, sebenarnya kan gitu doang ya kan. Problemnya itu kan gitu doang, bukan masalah kayak menarik atau enggaknya gitu ya kan. Kayak portal-portal berita juga dulu kan ya gitu-gitu doang nggak sih. Maksudnya ya mungkin hook itu mungkin ya ngambilnya mungkin dari headline media atau berita gitu ya kan, karena berita kan juga dulu mungkin bahasanya bukan hook ya, kayak title gitu ya kan. Misalkan entah isi beritanya apa, cuma title-nya tuh bikin bertanya-tanya gitu ya kan. Ya. Itu sih oke. Gua oke. Nah, ya gitu Mas, yang tadi gue bilang, karena kita sulit lah, maksudnya sekarang kalau mau ngikutin zaman juga kita juga mesti mikirin strateginya, entah itu short, middle atau long termnya gitu ya kan. Relate nggak nih, masih relate nggak nih sama audiens kita gitu kan. Oke. Menarik lah ini. Ya ini berasa lah Mas kita kalau ngobrolin yang seru ya. Iya betul banget. Ini kita udah terakhir lah ya mungkin dari gue nih, kesimpulan nih tentang yang kita obrolin lah tadi ya kan. Yang biar entah mungkin lu ada tips atau apa gitu buat teman-teman Huge Up biar ini di 2025 gitu, apa sih yang bisa kita ambil gitu, yang bisa kita masih bisa kita lanjutkan lah ya nanti di 2026 gitu. Kalau menurut gua ya yang tadi pembahasan tentang viral, kalau viral itu kan tools ya, jadi bukan tujuannya. Jadi tetap harus pakai strategi walaupun jadul ya gitu. Kalau strateginya jelas, terus juga positioningnya jelas, itu mau dibawa kemana brand kita, tetap kita harus dapatin value brand kitanya itu apa di kepala orang gitu. Jadi walaupun kita dibawa kemana-mana tetap wah si brand ini value-nya tuh tentang edukasi gitu, terus juga tentang berita gitu. Itu kan di kepala orang ngikutin kita tuh tentang value-nya gitu. Jadi jangan sampai gak ada tujuannya kita viral ini ikutin, viral itu ikutin gitu. Itu kan nggak ada tujuannya kan. Jadi kadang ada yang joget gitu, terus juga ada yang lucu-lucuan gitu. Itu kan kita nggak tahu ya arahnya kemana gitu. Kalau kita tujuannya jelas, terus juga target audiensnya jelas, itu pasti di kepala orang teringat sih Mas. Kalau misalkan Mas aja nih follow
akun tertentu gitu. Itu kan tentang misalkan fashion ataupun sepatu gitu ya. Itu kan bisa aja jadi ada pondasinya di brand tersebut. Jadi kalau dibilang jadul sebenarnya bukan ketinggalan zaman sih Mas kalau yang strategi itu. Jadi buat pondasinya. Nah, terus juga mungkin yang berubah tuh ini yang harus berubah itu cara mainnya. Jadi formatnya yang tadi hook-nya, terus juga isi kontennya, cara ngomongnya itu yang mungkin strategi jadul itu mungkin diubah ke yang sekarang kayak gitu. Terus juga pentingnya jangan ngejar rame doang gitu. Bisa aja kita kan ngejar rame narik audiens banyak, tapi nggak relevan gitu sama brand kita. Itu brand kitanya apa? Nah, ini brandnya apa? Tapi yang viralnya itu apa gitu? Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi yang kayak gitu harus jangan kejar ramenya. Terus juga kalau kontennya relevan, terus juga konsisten, terus juga jujur sama brandnya gitu, itu viral bisa datang sendiri sih Mas. Jadi bonus lah kalau yang viral. Terus juga jangan lupa strateginya, tujuannya jelas, konten viral itu jadi akselerator aja. Terus juga kalau engage itu buat pengikat buat pengikat dengan audiens juga. Terus juga call to actionnya harus jelas sih Mas. Jadi bisnisnya jadi ada ujungnya gitu. Jadi kalau secara tahapan seperti itu sih Mas. Jadi strategi, terus juga konten viral itu buat akselerator, terus juga engagementnya buat pengikat, sama call to actionnya kayak gitu sih Mas. Oke, itu biar tuh tahan lama. Ya, itu tuh tips lah ya dari Mas Ridwan nih buat kalian. Mungkin nanti di 2026 masih bisa dipakai gitu ya. Betul. Cuma kulik-kulik dari format kontennya aja nih, mau dibikin kayak gimana gitu, mau semenarik apa gitu ya. Karena kalau konten sebenarnya ya nggak cuma menarik doang, benar kata lo bilang, nggak cuma kayak lucu-lucuan atau apa gitu. Karena kalau kita ngambil contoh aja gitu ya, brand-brand besar juga sebenarnya pattern dari sosial medianya atau strateginya sebenarnya itu nggak ada yang berubah gitu ya kan. Kayak entah dia mau launching item baru gitu ya kan, sebenarnya formatnya gitu-gitu doang gitu. Kan, maksudnya nggak ada yang berubah. Cuma dari entah itu penyampaian atau visualnya yang dimainin. Oh ini baru nih, ini ada lagi campaign ini nih, ada lagi launching ini nih gitu. Metodenya mah sama aja gitu ya kan. Oke. Contohnya ini sih Mas, kayak Mas mungkin punya brand luar nih yang checklist sama yang garis 3 kan. Itu nggak ngikutin viral kan, tapi dia konsisten dengan brandnya sendiri. Kalau viral itu dia pasti datang sendiri itu kayak gitu. Jadi kita follow dia karena kuat di brandnya kayak gitu sih Mas. Nah, jadi kita nggak perlu yang ikut-ikutan, tapi kita pengen si audiens itu teringat sama brand kita itu seperti itu. Bener-bener melekat lah ya, maksudnya. Wah, ini brand yang sekiranya bisa jadi referensi nih gitu ya kan. Oke. Enggak berasa nih Mas, udah habis gitu ya kan. Oke, mungkin dari gua dan buat semua timnya Huge Up, kita big thank you banget nih buat teman-teman yang udah nyaksiin di sepanjang 2025 gitu ya Mas ya. Terus ngikutin perjalanannya Huge Up gitu, karena kita kan masih baru juga nih launching channel ya. Nah, buat di 2026 semoga kita lebih konsisten dan nyampein informasi-informasi atau yang lebih keren lah gitu ya buat teman-teman gitu. Betul. Oke, mungkin dari gua sekian.
dari Mas Ridwan juga thank you banget gitu. Makasih juga udah diundang. Iya, jangan lupa nih teman-teman, kita udah, oh iya sebelum gue tutup nih, gue mau nyampein kita ada hampers collection gitu ya Mas ya. Betul. Iya, Hakan tuh lagi launching hampers collection teman-teman. Jadi ini momennya masih ada gitu ya, mumpung di Christmas buat tahun baru gitu, buat teman-teman yang lagi nyari hampers yang menarik atau yang buat keluarga atau buat teman-teman atau buat kolega, itu bisa banget kunjungin official store-nya Hakan gitu ya, di platform e-commerce kalian, itu tinggal ketik aja Hakan gitu. Nah, itu keluar nanti kalau mau cari hampers kalian bisa beli di situ gitu. Itu hampersnya keren-keren gitu. Oke, mungkin dari gua sekian. Gua Reza, sekali lagi thank you Mas Ridwan gitu. Kita ketemu lagi di 2026 teman-teman. See you. Well, let's be talk with fun.